Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilman Ardiansyah dari Elektroce dengan NIM 2211181102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem telekomunikasi yang materinya salah satunya yaitu komunikasi data. Di sini ada blok diagram yang dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada source system atau sistem sumber, lalu ada transmisi sistemnya, lalu ketiga ada destinasi sistem atau sistem tujuan. Di source system dibagi menjadi dua. Yang pertama ada source atau sumber, lalu ada transmitter atau pengirim. Di sini ada transmisi sistem atau media transmisinya. Lalu di destinasi sistem ada receiver dan destination. Receiver atau penerimanya, destinasi atau tujuannya. Di sini ada source. Source-nya di sini ada misalnya komputer. Lalu dikirim ke modem. Dari modem dikirim lagi lewat media transmisinya. Misalnya public telepon atau LAN atau fiber optik, lalu dikirim lagi menuju modem, dari modem diubah lagi ke sinyal digital melalui ke server. Di sini ada penjelasan lebih singkatnya lagi. Misalnya awalnya dari teks atau sumbernya teks berupa digital bit stream, lalu dikirim ke transmitter atau modem yang tadi, lalu diubah sinyalnya menjadi sinyal analog. Dari sinyal analog ini dikirim lagi lewat media transmisinya atau tower seperti fiber optik yang tadi, lalu dikirim lagi ke modem dalam bentuk sinyal analog. Dari modem dirubah lagi ke sinyal bentuk yang awal yaitu digital bit stream, lalu dikirim ke penerima atau tujuan dalam bentuk teks. Di sini ada ringkasan perkembangan telekomunikasi. Pada tahun 1880, networknya atau jaringannya berupa telepon, yang trafiknya berupa suara, dan teknologinya circuit switching. Dan media transmisinya berupa copper dan microwave atau gelombang mikro. Lalu selanjutnya ada tahun 1960, jaringannya berupa jaringan digital dan trafiknya ada suara. Dan switching teknologinya berupa circuit switching yang berubah, yang tadinya analog berupa menjadi digital. Dan media transmisinya bertambah menjadi satu lagi, yaitu satelit. Lalu pada tahun 1990 bertambah lagi jaringannya menjadi internet, trafiknya menjadi multimedia atau bisa berupa suara ataupun data, dan teknologinya menggunakan cell switching atau dan ATM, dan transmisi medianya bertambah lagi satu yaitu fiber optik. Di sini ada komunikasi subnet nih, dari transmitter yang berupa telepon, PBX, fax, multiplexer, dan modem, lalu ke transport mekanis atau mekanisme tujuan berupa network access, subscribe loops, PBX, terang, dan lalu ke receiver. Di sini cara kerjanya dari host ingin menuju host lagi tidak langsung, harus melalui node dulu, lalu ke node lagi, dari node lagi baru ke host. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi-fungsi jaringan komunikasi. Yang pertama yaitu switching atau interkoneksi kanal, lalu ada routing untuk memilih sebuah lintasan untuk persyaratan tertentu, dan ada flow control untuk memperlambat atau mempercepat trafik, lalu ada konversi kecepatan dan kode, lalu keamanan, backup untuk bereaksi terhadap kegagalan, lalu ada monitoring dan internet working, lalu melalui jaringan dan manajemen jaringan.
untuk memanage jaringan. Lalu di sini ada struktur jaringan. Yang pertama ada topologi ring network dan yang kedua ada bus network. Topologi ring network ini digunakan untuk dari satu user ke satu user yang lain lagi. Jadi tidak bisa dari satu user ke dua user tujuannya. Dan di sini pun sama, bus network hanya bisa digunakan untuk antar user. Jadi satu user ke satu user lainnya. Misal dari user A ingin ke user E, lalu ingin ke user B itu tidak bisa ya. Lalu yang ketiga ada star network atau topologi star. S ini diandaikan menjadi hub atau pusatnya. Misal dari uh, user A, misalnya ini ada user A dan di sini ada user C. Dari user A ingin ke user C, maka melalui hub dulu dari hub ke user C. Tapi di sini enaknya bisa lebih dari satu tujuan. Misalnya dari A ke B dan A ke C itu bisa. Lalu di sini ada mesh network atau jaringan mesh. N ini misalnya garis merah ini. Jadi jumlah link total N sama dengan setengah dikali N min 1. Jika N lebih besar, N harus lebih dari 1. Maka N berbanding lurus dengan N kuadrat. Lalu ini ada jaringan telepon, struktur jaringan teleponnya. Yang pertama dari sumber pemanggil atau user yang ingin memanggil, lalu dikirimkan ke sentral lokal yang berada di area user pemanggil ini. Dari sentral lokal dikirim ke sentral terang atau media pengirimnya, lalu dikirim lagi ke sentral lokal yang berada di area tujuan usernya, lalu dari sentral lokal ini dikirim ke tujuan yang dipanggil. Di sini ada catatan, yaitu tiap panggilan telepon dialokasikan 64 KB per second, sehingga 2,5 GB per second saluran terang dapat membuat 39.000 calls. Lalu di sini ada circuit switching timing pertama. Yang pertama di sini ada circuit establishment. Ini diandaikan sebagai prosesnya dari garis merah ini. Lalu di sini ada proses delay at node 1 atau di antara host 1 dan node 1. Dilanjutkan lagi. Lalu di sini ada lagi delay di antara host 2 dan node 1. Lalu di sini ada data transmisi atau pengiriman datanya yang memakan waktu yang cukup lama. Sehabis pengiriman data, lalu di terakhir ada circuit termination. Lalu ini ada circuit switching timing yang keduanya. Di sini diasumsikan jumlah hop. Jumlah hop itu ada M, lalu ada delay pemrosesan per hop atau P, lalu delay propagasi link atau L dari sini sampai sini ujung. Ada kecepatan transmisi atau W, lalu ada ukuran paket atau B. Lalu jadi rumusnya itu B per W atau ukuran paket per kecepatan transmisi. Rumus dari total delay yaitu total propagasi semuanya, yaitu lalu ditambah total transmisi dan total processing, atau bisa juga disebut total delay sama dengan 4 dikali M dikali L ditambah M min 1 dikali P tambah B per W, yaitu ini. Lalu di sini ada node circuit switching atau cara kerja dari node. Ini misalnya incoming link atau user pemanggilnya ingin memanggil ke user yang kedua atau tujuan yang kedua, atau di sini diandaikan yaitu kabel biru.
Di sini tugas Node yaitu menghubungkan antar usernya agar tidak salah salah jalur. Lalu di sini juga bisa dilihat pada user pemanggilan ketiga. Di sini bisa memanggil lebih dari satu user. Contohnya ini memanggil dua user, yang pertama user hijau atau ke tujuan yang pertama, dan user warna merah atau tujuan ketiga. Begitu juga di sini user tujuannya bisa menerima dari dua panggilan. Lalu ada circuit switching, multiplexing atau demultiplexing. Yaitu cara kerjanya sama seperti TDM atau time division multiplexing yang pernah dipelajari, yaitu multiplexing yang menggunakan satu frekuensi tetapi mempunyai waktu yang berbeda-beda. Lalu setelah ada not circuit switching, ada yang kedua yaitu packet switching. Paket di paket switching yaitu dikirim dalam format deretan bit stream, dan ini adalah strukturnya. Header dan data memuat informasi kontrol seperti address atau alamat dan tujuan. Lalu tiap paket diteruskan melalui jaringan dari node ke node. Lalu pada tiap node paket diterima, disimpan dulu dalam node lalu dikirimkan lagi menuju data selanjutnya atau user selanjutnya. Lalu di sini ada paket switching atau cara kerja dari switching paket. Yang tadi kan cara garis lurus dari node switching, dari switching yang sebelumnya. Kalau di sini garis putus-putus yang melambangkan bit stream. Ini ada incoming ring atau user pemanggilnya. Lalu di lalu diteruskan ke node atau penyambungnya. Dari node ini tidak langsung dikirimkan, melainkan disimpan dulu dari memori ini lalu menuju ke user tujuannya. Cara kerjanya sama seperti switching yang pertama. Yang di sini bedanya yaitu di node-nya disimpan dulu dalam waktu yang sementara. Lalu di sini ada paket switching atau multiplexingnya atau teknologinya. Sama seperti yang pertama, ini juga menggunakan TDM. Lalu di sini ada keterangan ya atau syarat-syaratnya. Data dari sembarang percakapan dapat ditransmisikan kapan saja karena teknologinya TDM ya. Lalu satu percakapan dapat menggunakan keseluruhan kapasitas link. Lalu yang ketiga, menggunakan metadata header yang menunjukkan data ID sumber tujuan agar si user itu saling terpisah atau mengetahui yang mana yang user yang memanggil dan yang tujuannya. Lalu selanjutnya di sini ada virtual circuit packet switching yang timingnya keduanya. Di sini ada seperti yang sebelumnya packet switching. Ada jumlah hop atau M, delay pemrosesan per hop atau P, delay propagasi link atau total atau L. Yang beda di sini ada delay transmisi paket atau T yang di sebelumnya tidak ada. Lalu ada ukuran message. Total delay disamadengkan yaitu total propagasi ditambah total transmisi tambah total store and forward ditambah total processing. Lalu total delay sama dengan seperti itu 4 dikali M ditambah N dikali T ditambah M min 1 dikali T tambah 3M dikurangi 1 dikali P. Setelah ini yaitu kesimpulannya atau lebih baik mana circuit switching dan packet switching. Keuntungannya yang paling penting dari packet switching terhadap circuit switching adalah dapat exploit statistical multiplexing. Lalu yang kedua, packet switching perlu menangani kongesti yang tidak ada di circuit switching.
Lalu router lebih kompleks. Dan keempat, lebih sulit untuk mendapatkan servis jaringan yang baik. Misalnya ada delay dan jaminan bandwidthnya. Dalam praktek kombinasinya, yaitu IP over SONET atau IP over frame relay. Ya, yang tadi adalah yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.